patut membuka. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arowana. Jelek. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Agak garing ya? Terima kasih. Enggak. Ada timur dan selatan, ada barat dan juga utara. Selamat pagi ucapkan untuk teman-teman audiens semua. Anjay. Anjay banget kamu. Hari Minggu berjalan santai. Pusat kota Kendari. Apa lagi ya? Orang masih di apa? Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ahmad Sofyazar. Nama saya Anissa Fitri. Soki. Kamu anaknya Alfi Komis ya? Mempresentasikan fungsi manajemen keuangan dan laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Fungsi Manajemen Keuangan dan Laporan Keuangan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Putri Dwi Puspitasari. Dan saya Anissa Fitri ingin mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Sebelum masuk ke materi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Nusrandingrum MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis kami. Ini adalah daftar submateri yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pengertian manajemen keuangan. Yang kedua, fungsi manajemen keuangan. Yang ketiga, tujuan manajemen keuangan. Yang keempat, prinsip manajemen keuangan. Yang kelima, pengertian laporan keuangan. Yang keenam, tujuan laporan keuangan. Yang ketujuh, fungsi laporan keuangan. Dan yang terakhir, karakteristik laporan keuangan. 1. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pekerjaan mengelola sumber dana perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Juga keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Beserta usaha untuk memanfaatkan dana dengan berbagai cara untuk memaksimumkan efisiensi dari operasi-operasi perusahaan, sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. 2. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 7 fungsi. Yang pertama, ada fungsi mengalokasikan dana. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mengambil keputusan mengenai alokasi dana ke berbagai bentuk investasi yang menguntungkan perusahaan. Yang kedua, fungsi pendanaan atau pembiayaan investasi. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mengambil keputusan mengenai alternatif pemilihan pendanaan. Keputusan ini menjawab berbagai pertanyaan penting mengenai bagaimana pembiayaan investasi yang optimal. Yang ketiga, ada perencanaan atau planning. Dengan manajemen keuangan yang dikelola dengan baik, sebuah perusahaan dapat merencanakan seperti apa nantinya prospek perusahaan ke depannya. Perusahaan dapat membuat estimasi mengenai untung rugi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik itu dalam jangka panjang maupun pendek. Yang keempat, ada pengendalian atau controlling. Kegiatan mengendalikan keuangan yang sedang berjalan atau digunakan, sifatnya menyerupai evaluasi dan kontrol atas pemakaian dana agar tetap berada di koridor yang tepat dan tidak membengkak. Yang kelima, pemeriksaan keuangan atau auditing. Seorang manajer keuangan harus bisa dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan, sehingga keuangan jadi selaras dan sesuai dengan kaidah yang ada. Yang keenam, ada penganggaran atau budgeting. Kegiatan pengalokasian dana untuk semua perusahaan. Di sini terdapat alokasi dana secara detail untuk pemasukan hingga pengeluaran bisnis. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, adalah pelaporan atau reporting. Kegiatan untuk melaporkan keuangan yang harus dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap semua kalangan yang ada di perusahaannya. 3. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 5 tujuan. Yang pertama, ada memaksimalkan keuntungan. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menekan biaya anggaran perusahaan, pengelolaan dana yang baik, ataupun investasi. Yang kedua, pengawasan.
Dari pengawasan yang dilakukan, akan ada evaluasi yang akan menjadi bahan perbaikan untuk perusahaan ke depannya. Pengawasan juga dilakukan agar seluruh prosedur yang diberlakukan berjalan sesuai dengan sistem yang telah dibuat. Yang ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Tujuan ini sebenarnya adalah tujuan klasik atau juga disebut dengan ilmu bisnis. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Dikarenakan perusahaan dapat melihat dan mengontrol arus kas perusahaan dengan transparan. Yang keempat, ada mengurangi resiko. Dengan manajemen keuangan yang disusun secara baik, dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan. Pastinya strategi yang dipilih memiliki resiko kerugian yang kecil. Dan yang kelima, pengembalian dana pemegang saham. Modal yang didapat seringkali bersumber dari seseorang yang disebut pemegang saham. Setelah mendapatkan dana, perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan modal yang didapat tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. 1. Akuntabilitas. Perusahaan harus bisa menyebutkan bagaimana mereka memakai asal dananya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban pada orang yang berkepentingan. 2. Konsistensi. Kebijakan keuangan perusahaan harus konsisten. Ini berarti bahwa keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan pada perusahaan. Yang ketiga, kelangsungan hidup atau viability. Sebagai suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Yang keempat, transparansi. Perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya dan menyediakan informasi rencana aktivitasnya kepada para orang yang berkepentingan. Yang kelima, standar akuntansi. Hal ini bertujuan agar setiap akuntan di seluruh dunia dapat sepaham dan mengerti sistem yang digunakan. Yang keenam, integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang ketujuh, pengelolaan. Perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan pencatatan akuntansi di dalam perusahaan pada satu periode tertentu. Laporan keuangan disebut juga sebagai produk akhir dari proses akuntansi di dalam perusahaan pada satu periode tertentu. Dengan informasi yang ada di dalamnya adalah hasil pengumpulan sekaligus pengolahan data keuangan. Tujuan laporan keuangan. 1. Menyediakan informasi terpercaya terkait aktivitas dan kewajiban serta kapital atau modal perusahaan. Yang kedua, memberi laporan terpercaya terkait perubahan aktiva neto perusahaan yang muncul akibat adanya aktivitas perusahaan demi mendapatkan laba. Yang ketiga, menyajikan informasi kepada pengguna laporan untuk memprediksi potensi keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Fungsi laporan keuangan. 1. Media review. Hal ini bisa sebagai ulasan mengenai kondisi perusahaan itu bahkan secara menyeluruh mengenai keuangan, termasuk pada aset, hutang, biaya operasional, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pedoman keputusan. Hasil dari laporan ini dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan penting bagi suatu perusahaan. Dan digunakan juga untuk meracik strategi baru dalam menaikkan performa dari perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas. Dengan adanya laporan keuangan, dapat dilihat apakah suatu perusahaan sudah menerapkan sistem rekap data yang terpercaya serta akurat dan tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik laporan keuangan. 1. Relevan. Laporan keuangan perusahaan bisa dikatakan relevan apabila isi dari laporan yang dibuat mampu mempengaruhi pengguna dalam membantu saat dilakukan evaluasi kegiatan dalam suatu periode, bisa di masa sekarang atau di masa sebelumnya. Yang kedua, handal.
Informasi yang disajikan dalam laporan juga harus bersifat dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material. Terdapat 3 karakteristik handal, diantaranya yaitu penyajian jujur dan terbuka, proses verifikasi dan netralisasi alias tidak memihak pihak tertentu. Yang ketiga, bisa dibandingkan. Setelah menerima hasil laporan keuangan antar periode, pihak terkait nantinya akan meneliti kecenderungan kedudukan serta kinerja keuangan dan perubahannya secara relatif. Proses membandingkan ini biasanya dapat dilakukan dengan cara internal maupun eksternal, sesuai dengan kondisi. Ini adalah beberapa contoh laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, kesimpulan. Manajemen keuangan sangat diperlukan, terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan adalah suatu perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengandalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif-efektifnya. Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang dimiliki dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan pantun lagi dalam menurut. Opi Komis. Burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.